rambutnya makanya. Aku ada artikel lagi, coba kita lihat ya artikelnya. Ini dia. Cara kerja olahraga mencegah kekebalan tubuh di tengah pandemi virus COVID-19. Jangan suka pakai foto gue. Oke, cara kerja olahraga mencegah kekebalan tubuh di tengah. Jadi maksudnya gimana tuh, Dok? Cara kerja olahraga mencegah kekebalan tubuh. Ya ini, oke kita bahas langsung ya. Jadi olahraga itu menariknya adalah dia punya kayak dua mata pedang. Ya, ini biar nggak dingin ya mas. Iya. Ya. Jadi kalau kita bicara dua mata pedang itu, dia kalau kita pas dosisnya, itu bagus buat imunitas. Bikin lebih sehat, lebih nggak gampang sakit. Tapi kalau lebay, Berlebihan. kalau olahraganya berlebihan, justru bisa bikin imunitas kita jadi turun. Itu ada orang naik sepeda sampai malam-malam. Nah, itu dia. Apalagi kalau sampai misalnya ganggu jam tidur dia. Kalau bicara malam-malam nih ya, jangan sampai yang namanya olahraga pengen sehat malah mengganggu jam tidur. Betul. Itu yang malah kita takut. Jadi sebenarnya pola tidur yang sehat, makan teratur, Iya. itu juga cukup ya. Percuma kita olahraga udah kayak ya tadi Mas Igun misalnya ya, sekuat itu latihannya gitu kan, tapi masih tidurnya begadang, masih Oh, kurang. nggak begadang nggak boleh karena Iya Haji Oma. dong. Iya, Nggak boleh, gue mau iya, dengar. kata Bang Oma nggak boleh. Nggak boleh. Atau makannya sembarangan, kurang makan. Dulu makan di sembarangan, sekarang udah nggak pernah. Udah nggak pernah ya? Kira kerajia soalnya makan sembarangan kan suka diangkut. Tapi sebenarnya gini, maksudnya untuk manis yang ada di rumah ini penting. Kalau kalian semua wajib yang namanya mengkontrol. Kalau kita Batuk ya yuk. Batu kan ada gini. Kan ada ininya. general check up ya. Jadi itu kan kadang-kadang yang bisa dilakukan. Nah, kalau general check up untuk kita mengetahui kesehatan kita baiknya per 3 bulan atau per 6 bulan, Dok? Ya sebenarnya sih gini, kalau kita bicara orang-orang yang biasanya per 6 bulan seringnya. Tapi sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih ya nggak ada masalah lu semakin sering ketemu dokter semakin tahu, karena kan kita nggak tahu apa yang jadi bulan depan. Ya. Jadi nggak ada salahnya, cuman kalau kita bicara protokol atau misalnya prosedur gitu dan memang kita bicaranya cost misalnya, biasanya paling nggak per 6 bulan. 6 bulan sekali gitu dok. Apa aja sih dok yang biasa Yang wajib nih. kita kontrol per 6 bulan tuh apa? Ya, Bapak mau pakai Torak. yang mana? Nggak salah. Jadi Torak. biasanya tuh Paru-paru. paling sering tuh kita ngeliat jantung. Jantung Kondisi bagus. jantung, Kemarin makanya ada alhamdulillah, EKG iya. tes segala macam kayak gitu-gitu. Ya. Itu harus dicek. Kenapa? Karena yang namanya jantung itu kan paling kita takutin kalau ada masalah apa-apa tadi yang orang bilang nggak tahu. Ya berhenti, Namanya tato jantung, berhenti ya. Tiba-tiba korslet ya jantungnya ya kan. Iya. Nah, itu mesti dicek secara berkala. Terus juga tadi paru-paru. Paru-paru. Paru-paru juga dilihat. Iya. Makanya foto ronsen kan, dilihat Iya. paru-parunya gimana, ada masalah apa enggak. Terus kemudian ya secara general lah. HIV. Kolesterol. Bisa, kayak ya gitu. tergantung. Kolesterol Kolesterol ya, juga, Dok. darah juga jangan lupa dicek kadar kolesterolnya, misalnya kemudian gimana hemoglobinnya Gula, dia, ya, Dok. gulanya bener, lemaknya. Makanya Kopi, cek Oma, kopi. jangan ngecek kesuburan Ya. rambut mulu lu. Dokter, tapi kenapa sih dok? Biasanya kita kalau mau check up gitu kan suka perasaan suka takut gitu dok. Takut ada apa-apa tuh gimana dok? Jadi gini loh, kalau kita Gitu nggak bisa dok? Hah? Gitu nggak bisa? Gini, jadi gini loh. Jadi gini loh. Nah, jadi lupa deh ngomong. Gimana dok? Dia takut kalau check Takut. up. Jadi gini memang banyak orang-orang yang tadi yang gue bilang, Mbak, kalau misalnya kita bicara ke dokter takut divonis. Ya betul. Oh takut. Takut divonis. Tapi kalau sama dokter makanya enggak ada, saya nggak Wadah. tahu. Eh. Kalau sama dokter mah. Laki bini incerannya sama ya? Iya, iya. Lah sama berarti. Tapi kalau sebelum merit kita harus cek loh yuk. Enggak, tar dulu terus dok. Nah, jadi kalau kita bicaranya tadi misalnya takut, lebih takutlah telat ketahuan. Karena gini, Telat penanganan telat jadinya. penanganan. Karena Iya. kalau misalnya penyakit itu kita temukan pada saat awal-awal, itu malah gampang Benar. ngobatinnya. Lu udah telat belum? Ini ngomongin apa? Bukan nih? telat itu dong bulan. Tahu padahal lu yang telat tuh. Udah Iya. berapa bulan? Pasti ya kan. Gitu. Sementara kalau misalnya ketahuannya di ujung-ujung udah muncul gejala, itu lebih Stadium, susah. tato udah stadium ya. Contoh. Iya itu ngeri. Tapi kalau misal general check up tuh kadang-kadang aku suka kepala, semuanya cek, badan Ya. sampai kaki itu wajib. Apalagi Ya. untuk mereka-mereka yang punya aktivitas tinggi, yang Betul. jamnya terkadang jam tidurnya sama jam kerjanya lebih banyak jam kerjanya. Itu dia. Karena Nah, memang kadang-kadang satu hari kita cuma 4 jam, 3 jam. Jadi kalau misalnya lagi full banget tuh dok, aku lebih ke 3 bulan sekali. Yes. Kalau tapi yang lagi ngeri kan sekarang ini kan. Jadi benar. akhirnya Tapi sekarang orang jadi takut ke dokter tahu dok. Jadi takut ke rumah sakit. Iya ke rumah sakit juga takut. Ya, makanya kenapa sekarang banyak dokter-dokter spesialis, berbagai spesialis itu dia kayak ngasih panduan. Kalau misalnya nggak berat-berat amat lah gitu,
nanti dulu deh gitu. Karena contoh kayak misalnya kalau bicara cuma sekedar mau kulit gitu misalnya yang memang benar-benar nggak parah gitu ya, yang bisa ditunda dulu gitu kan. Itu kan daripada kita mesti ke rumah sakit, resiko ketemu orang-orang banyak yang sakit, ya mungkin nanti dulu deh gitu. Atau mungkin ada perawat-perawatan yang bisa dilakukan di rumah sendiri, dikasih panduan-panduannya. Artinya memang sekarang kondisinya adalah kalau misalnya kita bicara nggak emergensi banget, nggak usah. Apalagi sekarang kan udah ada tuh telemedicine. Ya kan udah tinggal pakai HP, ya dok ini nih kondisinya begini gimana? Oh ya udah ibu atau bapak coba dulu pakein di rumah bisa apa enggak. Jadi Oh ada yang kayak gitu sekarang ya? Ada, Kita Bang. teleponan sama dokter? iya Oh, berarti dok, kita bisa karena- tukeran nomor dong? bisa. Kak Ida Kak Eto. Kakak.